Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dan gue rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing update untuk edisi 14 Oktober 2021 yang tentunya di video kali ini gue akan memberikan kalian update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, di mana pemberitaan yang pertama ini adalah mengenai update untuk AEW Rampage di minggu ini. Lalu yang kedua ini gue sudah memiliki berita ya mengenai salah satu free agent terbesar di dunia pro wrestling saat ini. Dan yang terakhir ya, gua sudah memiliki match card terbaru untuk NXT Special Halloween Havoc yang akan dilaksanakan di tanggal 26 Oktober nanti. So, biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua akan membawakan beberapa berita dari AEW. Dan ini ya terkait update daripada AEW Rampage di minggu ini ya, karena untuk pertama kalinya di Rampage minggu ini ya, AEW Rampage ini pun akan berhadapan secara langsung atau head to head secara langsung dengan show nomor 1 dari WWE itu sekarang, yaitu SmackDown. Karena seperti yang kita ketahui ya, biasanya AEW Rampage ini pun sebenarnya akan ditayangkan setelah show daripada SmackDown itu pun selesai ya. Rampage akan menghadapi SmackDown secara langsung di 30 menit pertama mereka ya. Hal tersebut pun terjadi karena SmackDown di minggu ini pun akan pindah stasiun televisi ya, yang dimana biasanya mereka ditayangkan di Fox, namun mereka pun berpindah ke stasiun televisi FS1 yang masih satu jaringan dengan Fox. Namun dengan pemilihan tersebut begitu ya, SmackDown ini pun mendapatkan edisi spesial mereka ya, dimana dengan edisi spesial disebut sebagai Super Size SmackDown, mereka itu pun mendapat tambahan durasi sebanyak 30 menit, sehingga untuk SmackDown kali ini mereka akan ditayangkan selama 2,5 jam, yang membuat biasanya SmackDown ini pun ditayangkan dari jam 8 hingga jam 10, maka di minggu ini mereka akan berakhir hingga jam setengah 11 gitu guys ya. Dan ini pun akan bersinggungan dengan Rampage yang mulai ditayangkan di jam 10 gitu guys ya. Dan atas hal tersebut begitu ya, CEO daripada AEW yaitu Tony Khan ya, dia pun menyampaikan ada tambahan-tambahan yang diberikan kepada show Rampage di minggu ini, dimana salah satu tambahannya yaitu adalah adanya sesi The Buy-In ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Tony Khan dalam acara podcast W Fan yang dibawakan oleh Moose dan juga Maggie ya, yang dimana tambahannya itu adalah sesi The Buy-In atau pre-show daripada untuk Rampage di minggu ini, yang akan ditayangkan di akun YouTube daripada AEW secara gratis, yang dimana untuk The Buy-In ini sendiri pun akan ditayangkan di jam 9 waktu Eastern ya, atau di Indonesia ini pun akan ditayangkan di jam 8 pagi ya, di hari Sabtu pagi artinya ya, yang dimana di sesi buy-in itu sendiri pun akan dipertandingkan dua pertandingan, yaitu adalah pertandingan Bryan Danielson yang akan menghadapi Minoru Suzuki, dan ada pertandingan Bobby Fish yang akan menghadapi Lee Moriarty, yang bisa gua bilang ya bahwa keempat nama yang mengisi daripada buy-in ini sendiri pun bisa dibilang merupakan nama-nama yang cukup memiliki reputasi ya, terutama nama dari Bryan Danielson dan juga Minoru Suzuki, yang bisa gua bilang kedua nama tersebut pun sudah bisa dianggap sebagai living legend ya untuk di dunia pro wrestling ya, terutama dunia pro wrestling modern gitu guys. Dan selain sesi The Buy-In ya untuk show daripada Rampage itu sendiri gitu ya, yang dimana akan ditayangkan di jam 10 waktu Eastern ya, atau di Indonesia ini pun akan ditayangkan di hari Sabtu jam 10 pagi, akan mempertandingkan 3 pertandingan, yaitu ada pertandingan CM Punk yang akan menghadapi Matt Sydal, lalu ada pertandingan Ruby Soho yang akan menghadapi The Bunny, dan ada pertandingan 6-man tag team match ya, di mana di Inner Circle yang diwakili oleh Chris Jericho, TNT Champion Sammy Guevara dan juga Jack Hager akan menghadapi tim daripada America Top Team yang diwakili oleh Man of the Year yaitu Ethan Page dan juga Scorpio Sky. Dan juga June ini pun akan menjadi debut dari mantan pemegang gelar UFC Heavyweight Champion yaitu Junior Dos Santos ya dalam dunia pro wrestling, yang dimana tim daripada Man of the Year ini sendiri pun akan ditemani oleh petarung UFC Jorge Masvidal dan juga Dan Lambert ya dari American Top Team di sisi ring mereka gitu guys ya. Ya, kita lanjut lagi ke berita yang kedua ya, ini masih datang dari Tony Khan ya, yang dimana untuk berita kedua ini pun terkait mengenai
salah satu free agent terbesar di dunia pro wrestling saat ini, yaitu Bray Wyatt, yang bagaimana dia sampaikan dia dalam WFAN Moose and Maggie ya, yang tambahan besar ya untuk di AEW selanjutnya gitu guys ya, yang dimana dia pun menjawab bahwa dia memuji Bray Wyatt sebagai penggulat yang sangat hebat. Namun sejujurnya gitu ya, Tony Khan ini pun belum sama sekali melakukan perbincangan atau diskusi dengan Bray Wyatt ya terkait mendatangkan Bray Wyatt ke AEW. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa dia mengenal Bray Wyatt ini secara pribadi dan dia pun membutuhkan waktu lebih banyak untuk bisa melakukan diskusi tersebut bersama Bray Wyatt gitu guys ya. Sehingga sejauh ini belum ada diskusi sama sekali bersama Bray Wyatt mengenai Bray Wyatt akan didatangkan ke AEW gitu guys ya. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa dia sudah melihat membaca banyak rumor ya terkait Bray Wyatt yang akan bergabung bersama AEW gitu ya. Namun ada satu hal yang orang-orang ini pun belum sampaikan gitu ya, yang saya rasa ini saya harus sampaikan gitu ya, yang terkait ya Tony Khan yang belum berbicara bersama Bray Wyatt. Dan untuk Bray Wyatt ini sendiri pun sebenarnya dia masih terikat dengan klausul non-compete selama 90 hari ya dari WWE ya, sejak dia dipecat dari WWE itu di tanggal 31 Juli yang lalu ya, karena alasan budget cuts ya. Sehingga apabila kita masih mengikuti klausul non-compete-nya, maka Bray Wyatt ini pun bisa tampil di promotion lain di luar WWE itu secepatnya itu di awal bulan November gitu guys ya. Dan kita tunggu saja gitu ya, setidaknya sampai klausul kontrak non-compete daripada Bray Wyatt ini pun habis gitu ya, maka kita akan mendapatkan berita terbaru mengenai Bray Wyatt ya, terutama mengenai kelanjutan karir Bray Wyatt di dunia pro wrestling ini, di promotion mana dia akan berlabuh gitu ya setelah WWE gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita mengenai hasil daripada show NXT di tanggal 12 Oktober kemarin, yang menjadi headline itu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT North American Championship, di mana sang juara bertahan Isaiah Swerve akan menghadapi sang penantangnya Santos Escobar. Dan persaingan keduanya ini pun sudah sangat panas ya selama beberapa bulan terakhir ini. Dan kita pun bisa melihat saking panasnya persaingan antara kedua nama ini ya, kita pun diperlihatkan ada satu momen atau satu video ya sebelum acara NXT minggu ini pun dimulai ya, dimana dalam video tersebut kita pun bisa melihat nampak Legado del Fantasma yang dipimpin oleh Santos Escobar ini pun menyerang Hit Row yang dipimpin oleh saya ya, yang dia nampak ditemani oleh kedua rekannya yaitu Top Dollar dan juga B-Fab ya, pada saat Hit Row ini pun mencoba untuk masuk ke venue daripada NXT 2.0 gitu guys ya. Dan dari serangan tersebut begitu ya, para anggota daripada Legado del Fantasma ini pun berhasil menculik kedua rekan daripada SCF yaitu Top Dollar dan juga B-Fab gitu ya. Dan kita pun tidak melihat rekan lainnya daripada SCF di sepanjang show NXT minggu ini, yaitu Ashanti Adonis. Dan show daripada NXT ini pun dimulai dengan pertandingan single match di mana NXT Champion yaitu Tommaso Ciampa menghadapi Joe Gacy ya, yang dimana ini pun berjalan dalam pertandingan non-title match ya. Namun ada stipulasi tambahan yang berlaku di pertandingan tersebut, di mana apabila Joe Gacy ini pun memenangkan pertandingan tersebut, maka dia pun akan ditambahkan dalam pertandingan NXT Championship match ya di event Halloween Havoc di tanggal 26 Oktober nanti ya, setelah sebelumnya Tommaso Ciampa ini pun secara resmi ditantang oleh Bron Breakker di event tersebut begitu guys ya. Dan di pertandingan tersebut sebenarnya Tommaso Ciampa ini pun cukup dominan, yang membuat pada akhirnya Tommaso Ciampa ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, yang membuat Joe Gacy ini pun batal dimasukkan namanya di pertandingan NXT Championship match nanti. Namun ada satu hal yang menarik yang terjadi pasca pertandingan pun berakhir ya, di mana ada sosok Harlan ya, atau yang kita kenal sebelumnya atau nama asli itu adalah Parker Boudreaux ya, yang dicap menjadi the next Brock Lesnar ya oleh Paul Heyman gitu ya. Dan di mana sosok daripada Harlan ini pun secara tiba-tiba menyerang Tommaso Ciampa ya pasca pertandingan pun berakhir. Dan kita pun bisa melihat ada satu momen yang sangat aneh ya, dan ini pun sangat mungkin tidak pantas ya diperlihatkan oleh anak-anak gitu ya. Ya, dimana momen tersebut itu adalah pada saat Joe Gacy ini pun ingin melihat keadaan daripada Tommaso Ciampa yang setelah dia menerima serangan daripada dari Harlan gitu ya. Dan
Melihat situasi tersebut, Harlan ini pun mencoba untuk menyerang Joe Gacy ya dengan menyekek daripada si Joe Gacy ya. Namun si Joe Gacy ini pun bisa menghentikan serangan tersebut dengan cara mengelus wajah daripada Harlan, yang gua rasa ini adalah satu momen yang paling awkward yang terjadi di sepanjang sejarah NXT ya. Yang gua nggak ngerti lagi apa maksud daripada si Joe Gacy melakukan hal tersebut gitu guys ya. Dan sebenarnya Harlan ini pun melakukan langkah yang tepat, yang dimana dia pun merasa awkward ya dengan apa yang dilakukan oleh Joe Gacy, dan dia memutuskan untuk melarikan diri gitu guys ya. Oh ya, selamatkan dirimu ya Harlan ya, jauh-jauh dari Joe Gacy deh, kayak seks predator Joe Gacy. Hey, dan itu pun menutup sesi pertandingan pertama di show NXT 2.0. Dan kita pun melanjut lagi, ini ada pertandingan squash match yang dipertunjukkan oleh Shannon Quinn, yang dimana di minggu ini dia pun berhasil melakukan balik blade ya. Namun walaupun kita pun bisa melihat ya Shannon Quinn dari minggu ke minggu dia pun selalu mendominasi para lawannya ya. Namun ada satu hal yang kurang dari karakter Shannon Quinn ini ya, gua rasa, yaitu adalah pengenalan background daripada Shannon Quinn itu sendiri. Lalu adalah apa tujuan daripada Shannon Quinn di NXT 2.0 ini gitu guys ya. Yang itu pun membuat si karakter daripada Shannon Quinn ini pun terasa bland gitu ya. Tidak ada selling point yang membuat si para penonton NXT khususnya mau menginvest atau ingin mendukung karakter Shannon Quinn ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan squash match lainnya, yang dimana kali ini Ivy Nile dari Diamond Mine ini pun melakukan pertandingan debutnya yang menghadapi Valentina Feroz, yang dimana tentunya Ivy Nile ini pun berhasil mengalahkan lawannya dengan cukup mudah gitu guys ya. Dan pasca kemenangan ini pun kita pun bisa melihat ya para rekan dan juga manajer dari Diamond Mine ya, yaitu Malcolm Bivens ini pun melakukan promo ya guna merayakan kemenangan Ivy Nile ya atas Valentino Feroz. Namun perayaan tersebut pun diinterupsi dengan kehadiran daripada Ike Manjiro, yang membuat anggota Diamond Mine yaitu Julius Creed itu pun menantang Ike Manjiro untuk bertanding yang menjadi pertandingan selanjutnya. Dan di pertandingan ini pun Julius Creed berhasil mengalahkan Ike Manjiro dengan cukup mudah. Dan pasca kemenangan Julius Creed atas Ike Manjiro, kita pun bisa melihat para anggota Diamond Mine lain ini pun menyerang habis-habisan kepada Ike Manjiro ya, hingga pada akhirnya Kushida ini pun datang masuk ke area pertandingan guna menolong Ike Manjiro gitu guys ya. Dan tentunya dengan kehadiran Kushida ini kemungkinan akan menjadi build untuk match card NXT di minggu depan, yang bisa saja Ike Manjiro dan juga Kushida ini pun akan bertanding dalam tag team yang menghadapi Creed Brothers dari Diamond Mine. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan tag team match ya, dimana Kyle O'Reilly bersama Von Wagner menghadapi tim daripada Rich Holland dan juga Pete Dunne ya. Namun disinilah kita harus melihat ya, nama besar Kyle O'Reilly ini pun hilang begitu saja dan harus ditutupi oleh nama Von Wagner ya, karena kita ketahui bahwa pertandingan ini pun menjadi power showcase daripada Von Wagner ya, yang ditunjukkan bahwa di pertandingan ini Von Wagner ini pun sangat mendominasi lawan-lawannya ya. Bahkan seorang Rich Holland yang gua rasa dia merupakan salah satu sosok yang cukup mendominasi ya di 1 bulan terakhir ini gitu guys ya. Dan pada akhirnya ya, tim daripada Kyle O'Reilly dan Von Wagner pun bisa menangkap pertandingan tersebut gitu ya. Namun lagi-lagi ada satu hal yang sangat disayangkan yang terjadi ya, terutama kepada Kyle O'Reilly, yang dimana gua cukup sedih ya melihatnya, dimana Kyle O'Reilly ini pun seakan digambarkan menjadi kacung daripada si Von Wagner ya di pertandingan tersebut gitu guys. Padahal Kyle O'Reilly sebenarnya sudah bisa dianggap menjadi salah satu bintang top untuk NXT ya, sebelum NXT ini diribut menjadi NXT 2.0. Yang gua kira Kyle O'Reilly ini pun akan menjadi pemegang gelar NXT Champion berikutnya setelah Karrion Kross. Namun dengan NXT 2.0 nasib ini pun berubah 180 derajat ya untuk Kyle O'Reilly. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini ada pertandingan single match yang dimana Duke Hudson berhasil mengalahkan Grayson Waller, yang dimana pertandingan kedua ini cukup singkat namun cukup baik juga ya untuk deliverynya gitu ya. Dan kita pun berlanjut, ini ada pertandingan tag team match ya, dimana ini adalah tag team match antara tim daripada Indy Hartwell bersama Persia Pirota menghadapi Sarray dan juga Armani Miller,
yang dimana cukup mengejutkan. Tim daripada Indi Hartono dan juga Persia Pirotta ini pun berhasil keluar sebagai pemenang di pertandingan tersebut. Dan gua pun terkejut bagaimana Shirai ini pun bisa kalah dan bagaimana Shirai ini pun malah menjadi bulan-bulanan di divisi tag team wanita untuk NXT ya. Karena gua kira ya sejak bergabungnya Shirai di NXT, gua kira Shirai ini pun akan diproyeksikan menjadi salah satu bintang top untuk di NXT ya, terutama di divisi wanita NXT, yang kemungkinan Shirai lah yang akan menjadi juara berikutnya untuk gelar NXT Women's Champion setelah Raquel Gonzalez. Namun ternyata nasibnya juga berubah ya sejak NXT ini pun melakukan rebootnya sebanding dengan nasib yang dialami oleh Kyle O'Reilly. Dan pasca kemenangan Indi Hartwell dan juga Persia Pirotta gitu ya, mereka ini pun memanggil NXT Women's Tag Team Champion yaitu Io Shirai dan juga Zoey Stark ya, di mana mereka menantang gelar NXT Women's Tag Team Champion. Namun di tengah promo tersebut kita pun bisa melihat adanya kehadiran Gigi Dolin dan juga Jessie Jane dari Toxic Attraction yang menginterupsi, karena seperti yang kita ketahui ya di awal show ini ya, atau di pasca pertandingan pertama di NXT 2.0 minggu ini, Toxic Attraction yang dipimpin oleh Mandy Rose ini pun sempat melakukan promo ya, yang dimana dalam promo tersebut Gigi Dolin dan juga Jessie Jane ini pun akan menantang gelar NXT Women's Tag Team Champion di event Halloween Havoc di tanggal 26 Oktober nanti. Dan bagi leadernya ya, Mandy Rose ini pun juga akan menantang gelar NXT Women's Champion dari tangan Raquel Gonzalez di event yang sama. Dan atas hal tersebut gitu ya, dengan kehadiran Gigi Dolin dan juga Jessie Jane membuat sesi tersebut ya, sesi promo tersebut pun menjadi kacau, yang membuat adanya kekacauan yang melibatkan ketiga tag team tersebut gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada NXT 2.0 minggu ini, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT North American Champion, di mana Isaiah Swerve ini pun harus menerima tantangan daripada Santos Escobar ya sebagai lawannya, yang dimana tentunya Isaiah Swerve ini pun tidak ditemani oleh para rekannya daripada Hit Row, karena kita ketahui baik Top Dollar dan juga B-Fab ini pun ya hingga pertandingan di jalan mereka ini pun masih dalam kondisi diculik. Dan sebenarnya pertandingan ini pun bisa dibilang menjadi pertandingan terbaik di show NXT minggu ini ya. Dan kita pun bisa melihat bagaimana penampilan yang apik ditunjukkan dari kedua petarung dan bagaimana mereka ini pun saling ngotot ya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Yang dimana kita ketahui ya bahwa gelar NXT North American Champion itu menjadi ambisi bagi Santos Escobar ya di beberapa bulan terakhir ini ya, pasca dia kehilangan gelar NXT Cruiserweight Champion ya ke tangan Kushida gitu. Dan di pertandingan ini pula ya, kita pun bisa melihat ya sebenarnya Santos Escobar bisa saja memenangkan pertandingan tersebut ya, yang dimana momen tersebut terjadi pada saat para rekan Santos Escobar di Legado Fantasma yaitu Raul Mendoza dan juga Joaquin Wilde melakukan intervensi ya di pertandingan tersebut, pada saat si Santos Escobar ini pun cukup kewalahan menghadapi Isaiah Swerve gitu ya. Namun momen tersebut pun tidak berlangsung lama gitu ya, karena kita pun bisa melihat ada sosok daripada Carmel Hayes dan juga Tracy Williams yang memasuki arena pertandingan ya, guna menyerang Raul Mendoza dan juga Joaquin Wilde ya, yang tentunya itu pun menghentikan intervensi secara seketika. Namun momen tersebut pun cukup untuk mengantarkan Santos Escobar untuk melakukan Phantom Driver kepada Isaiah. Namun secara mengejutkan Isaiah bisa lolos dari serangan tersebut dan mereversalnya menjadi serangan andalan miliknya, yang membuat Isaiah ini pun berhasil mempertahankan gelarnya untuk memegang gelar NXT North American Champion, yang gua rasa hasil ini pun cukup mengejutkan ya, karena seperti yang kita ketahui ya, Isaiah bersama grupnya yaitu The Hit Row, mereka ini pun sudah dipromosikan ke main roster ya dalam WWE Draft kemarin, yang dimana mereka ini pun menjadi bagian terbaru untuk brand SmackDown gitu guys ya. Walaupun hal tersebut pun baru efektif di tanggal 22 Oktober nanti gitu guys ya. Namun ternyata dengan cukup mengejutkannya Isaiah ini pun bisa mempertahankan gelar tersebut. Namun kejutan ini pun tidak berhenti di situ saja,
karena masih ada kejutan lainnya yang terjadi pasca kemenangan Saya dari Santos Escobar ini. Yang dimana pasca kemenangan tersebut kita pun bisa melihat ya sosok Carmelo dan juga Tracy yang menolong Saya di tengah pertandingan ini tersebut ikut merayakan kemenangan Saya dari Santos Escobar. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama karena kita pun bisa melihat Carmelo Hayes ini pun langsung menyerang Saya dengan menggunakan clothesline dan dia pun membawa kontrak daripada breakout turnamen ini ya untuk dia cash in kan ya, untuk dia menantang gelar NXT North American Champion ini gitu guys ya. Ini hal yang cukup aneh ya karena biasanya atau bisa gua bilang para pemenang daripada NXT breakout turnamen sebelumnya mereka ini pun akan memberikan kontraknya pada saat mereka akan mengaktifkan kontrak tersebut. Mereka akan memberikannya kepada general manager daripada NXT yaitu Mr. William Regal untuk memberitahukan siap champion mana yang akan mereka tantang gitu guys ya. Dan biasanya William Regal ini pun akan mengarrange pertandingan tersebut 1 minggu berikutnya. Namun di NXT kali ini ya, NXT Breakout Turnamen kontrak ini pun diberlakukan seperti sebagaimana Money in the Bank itu berlaku di main roster gitu guys. Yang membuat Breakout Turnamen kontrak ini pun menjadi Money in the Bank versi NXT gitu guys ya, yang gak jelas gitu peraturannya mau gimana, seenak jidat aja gitu ya si WWE ini merubah klausul daripada si NXT Breakout Turnamen kontrak ini gitu guys ya. Dan tentunya ya yang Saya yang tidak siap ini pun menjadi lawan yang cukup mudah bagi Carmelo Hayes yang membuat Carmelo Hayes ini pun menjadi juara baru untuk gelar NXT North American Champion. Dan kemenangan Carmelo Hayes atas Saya ini pun menjadi penutup daripada show NXT di tanggal 12 Oktober kemarin ya. Dan ada beberapa hal yang menarik yang terjadi di show kemarin juga, di mana kita pun mendapatkan V-nya ya, di mana V-nya ini pun adanya kedatangan bintang baru ya untuk NXT yaitu bernama Solo Sikoa. Di mana Solo Sikoa ini sendiri pun merupakan Sean Fatu ya, yang merupakan anak daripada WWE Hall of Famer Rikishi ataupun bisa dibilang adik daripada SmackDown Tag Team Champion Jay dan juga Jimmy Uso. Dan dengan berakhirnya show NXT minggu ini ya, ada satu hal yang bisa gue simpulkan ya, bahwa kini ya The Fresh Breed atau para bintang-bintang baru NXT ini pun sudah mulai mengambil alih NXT 2.0 secara perlahan-lahan ya, yang tentunya secara obvious ini pun ditunjukkan dengan Carmelo Hayes yang memenangkan gelar NXT North American Champion ya, dengan Santos Escobar sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memenangkan gelar tersebut karena tentunya Santos Escobar ini pun dicap menjadi salah satu orang lama untuk NXT ya, sebagaimana saya Scott itu sendiri gitu guys ya. Dan itu pun berlaku juga kepada nasib daripada Kyle O'Reilly, Seray gitu ya, yang kemungkinan besar nasib yang sama juga akan terjadi kepada Tommaso Ciampa, Raquel Gonzalez dan juga Io Shirai bersama Zoey Stark ya, yang gua rasa mungkin paling lambat di akhir tahun ini semua title yang berada di NXT ini pun akan dipegang oleh para wajah baru di NXT saat ini. Yang gua rasa mungkin saja Bron Breakker akan menjadi juara selanjutnya bagi NXT Champion. Lalu mungkin saja Mandy Rose akan memegang gelar NXT Women Champion ya, karena walaupun Mandy Rose merupakan nama lama di WWE, namun dia menjadi bagian movement baru dari NXT saat ini. Dan mungkin saja Gigi Dolan, Jacy Jayne akan memegang gelar NXT Women Tag Team Champion di masa yang akan datang. We'll see gitu guys ya. Dan ada beberapa update ya untuk NXT minggu depan dan juga untuk di NXT Halloween Havoc ya, dimana untuk minggu depan Tommaso Ciampa dan juga Bron Breakker akan kembali lagi bersatu sebagai tag team, dimana minggu depan mereka akan menghadapi The Grizzle yang veterans. Lalu untuk di 2 minggu ke depan atau di tanggal 26 Oktober ya, untuk di edisi spesial NXT Halloween Havoc ini sudah ada 3 pertandingan yang sudah di arrange ya, yang dimana ada pertandingan NXT Championship match ya, dimana Tommaso Ciampa akan menghadapi tantangan daripada Bron Breakker. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Women Champions, dimana Raquel Gonzalez akan ditantang oleh Mandy Rose. Namun ada stipulasi khusus yang diberlakukan untuk pertandingan ini, yaitu adalah spin the wheel make the deal match ya. Jadi mungkin pertandingan ini pun ya stipulasinya akan ditentukan oleh pemutaran daripada Wheel of Fortune mungkin gitu ya.
Dan pertandingan terakhir yang sudah diumumkan untuk Halloween Havoc nanti itu adalah triple threat tag team match ya, di mana NXT Women's Tag Team Championship ini pun akan dipertahankan, di mana sang juara bertahan Io Shirai dan juga Shio Stark akan menghadapi dua penantang sekaligus, yaitu tim daripada Gigi Dolin dan juga Jessie Jane dan juga tim daripada Indi Hartwell dan juga Persia Pirota. Dan update terbaru dari Halloween Havoc ini pun menjadi berita terakhir di video kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini gitu guys ya. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian, izin pamit ya guys ya. Bye bye. Peng.